Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fikriani, Stambuk G701-19091 akan menjelaskan sedikit mengenai uji disolusi terbanding atau disingkat dengan UDT. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu UDT. UDT atau uji disolusi terbanding adalah uji disolusi komparatif yang dilakukan untuk menunjukkan similaritas ataupun perbedaan profil disolusi antara obat uji dengan obat inovator atau komparator, di mana itu antara obat generik dengan obat paten. Tujuan dari uji disolusi terbanding itu sendiri yaitu digunakan untuk memastikan kemiripan kualitas dari sifat-sifat produk obat dengan perubahan monitor dan formulasi atau pembuatan setelah izin pemasaran obat. Kemudian selanjutnya kita harus tahu dulu alat yang kita gunakan itu adalah ini. Ini adalah alatnya, yaitu dissolution tester, di mana dissolution tester ini memiliki prinsip kerja, yaitu dengan memberikan suatu tekanan atau kompresif pada tablet dan mengukur pada tekanan dengan menentukan berapa jumlah tablet yang retak atau hancur. Kemudian di alat dissolution tester ini terdiri dari sebuah wadah yang tertutup yang terbuat dari kaca atau bahan transparan yang inert dengan suatu batang logam yang digerakkan oleh mesin dan keranjang yang berbentuk silinder yang dipanaskan dengan tanas air pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian pada alat ini juga itu terdiri dari daun sebagai dayung. Kemudian ada batang sebagai pengaduk. Batang ini berada pada posisi sedemikian sehingga sumbunya tidak lebih dari 2 mm pada setiap titik. Dan sumbu ventrikal wadah dan berputar halus tanpa adanya goyangan. Kemudian monografi dari obat itu sendiri itu ada pH medium, adalah kadar pH medium yang digunakan dalam uji. Kemudian ada volume medium, adalah volume dari medium yang digunakan atau volume air dalam bejana. Kemudian ada yang disebut dengan volume sampling. Volume sampling ini adalah volume dari sampel ujinya. Kemudian ada juga yang disebut dengan panjang gelombang maksimum, adalah panjang gelombang yang akan digunakan pada alat dissolution tester. Kemudian kita beralih ke syarat dari uji disolusi terbanding. Ini ada tabelnya. Di sini ada 3 tahap yang dilewati. Terus ini tahap pertama atau biasa disebut dengan S1 ini. Ketentuannya yaitu jumlah obat yang harus diuji itu adalah 6, tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian kriteria dari obat yang akan diuji itu, tiap unit sediaan tidak kurang dari Q tambah 5%. Q-nya ini kita bisa ambil dari farmakope. Misalnya Q-nya ini ada 80%, jadi tinggal kita tambahkan 5%, jadi totalnya itu adalah 85%. Jadi kita lihat ini adalah contohnya, kita kalau misalnya ada data obat yang kurang dari 85%, berarti itu tidak masuk dalam kriteria dari S1 ini. Kalau misalnya karena di sini ada 84, 55, dan 70 yang tidak termasuk dalam kriteria, jadi kita harus ke tahap 2 atau S2. Tapi kalau misalnya pada tahap S1 ini sudah masuk semua dalam kriterianya,
kita tidak perlu lanjut ke tahap selanjutnya. Karena ini tidak masuk dalam kriteria, jadi kita masuk ke tahap S2. Jumlah obat yang diuji itu ada 6 ditambah 6. Jadi totalnya semua adalah 12 unit. Dengan ketentuan sama dengan atau lebih besar dari Q dan tidak ada satupun unit yang lebih kecil dari Q kurang 15. Jadi Q-nya kan tadi 80%. Jadi kita kurang 15%, totalnya itu adalah 65%. Jadi kita lihat data di sini. Kalau misalnya masih ada data yang kurang dari 65%, kita akan beralih ke tahap selanjutnya. Di sini kan masih ada data yang kurang dari 60%, yaitu seperti 55 dan 64. Jadi kita beralih ke tahap sini. Dengan ketentuan jumlah obat yang harus diuji adalah ditambah 12. Jadi total semua obat adalah 24 unit. Dengan ketentuan sama dengan atau lebih besar dari Q. Tidak lebih dari 2 unit, sediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15. Jadi kita ini lihat dari data sebelumnya. Dan tidak satu unit pun yang lebih dari Q kurang 25%. Jadi di sini kita lihat dulu data yang ini. Q kurang 15 tidak lebih dari 2. Dan ini memenuhi syarat karena hanya 2 saja yang Q kurang 15, yaitu 55 dan 64. Jadi kita ke syarat keduanya, tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q kurang 25%. Jadi Q-nya tadi itu kan sebelumnya 80%. Jadi jika dikurangkan 25%, totalnya itu adalah 55%. Jadi kita lihat apakah masih ada obat yang di bawah dari 55%. Jika dilihat dari data ketiga ini tidak ada data yang di bawah tersebut. Jadi ini bisa masuk kriteria dan bisa berlanjut ke tahap selanjutnya di aplikasi. Sebelumnya itu, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu data yang harus kita uji di aplikasi. Ini adalah data obat ciprofloxacin. Ini ada waktunya, ada waktu 5 menit, ke 10, ke 15, ke 30, 45, dan 60. Terus di sini ada kadar terlarut, itu ada ini inovatornya, kemudian ini ada obat perbandingannya, obat A dan obat B. Ini kita beralih ke aplikasinya. Untuk aplikasinya itu sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama itu reference. Ini tempat di sini kita memasukkan file untuk data inovatornya. Terus di sini itu untuk tesnya ini untuk data perbandingan seperti obat A atau obat B yang kita mau bandingkan. Kemudian di sini ada number of batch, yaitu 5.000 ini merupakan berapa kali uji yang dilakukan atau ketentuan dari aplikasi itu sendiri. Kemudian kalau confidence interval ini adalah nilai Q yang sebelumnya. Kemudian ini ada di sampling mode, ini ada individual values, itu artinya menentukan satu obat. Kalau misalnya kita ingin menentukan perbandingan kedua obat, kita pakai yang ini, yaitu full factors. Kemudian di bagian sini itu kan ada bagian-bagian lagi, di sini ada no auto, yang merupakan kedua obat antara inovator maupun obat uji tidak harus memenuhi syarat dari confidence interval ini. Nilai Q-nya maksudnya. Terus kalau yang satu profil ini maksudnya salah satu obat
harus memenuhi syarat dari confidence intervalnya ini. Terus kalau misalnya dua profil ini, berarti kedua obat yang diuji itu harus memenuhi syarat dari confidence intervalnya ini. Kemudian kalau misalnya datanya sudah dimasukkan semua, tinggal kita start. Lalu setelah di start itu maka akan muncul hasil di bagian sini, di original values. Kemudian untuk F1-nya ini maksudnya adalah perbedaan antara produk uji dan inovator, yang mana rentangnya itu 0 sampai 15. Jadi kalau misalnya dia mendekati 0, maka perbedaannya itu semakin kecil. Dan kalau yang F2 ini maksudnya adalah kemiripan dari produk uji dari inovator, dan rentangnya itu 50 sampai 100. Jadi jika mendekati 100, maka produknya itu semakin mirip dengan inovatornya. Jadi kita mulai saja memasukkan datanya. Nih, masukkan inovatornya, open. Kemudian kita masukkan ini data tes obat. Oke, sudah. Karena obat ini tuh confidence-nya itu 85, jadi kita ganti 85. Dua profil, ya, choice, terus kita start. Nih, ini sedang memproses. Jadi karena F1-nya ini dia masih dalam rentang 1 sampai 15, berarti dia perbedaannya itu masih kecil. Kemudian karena ini juga dia masih dalam rentang 50 sampai 100, walaupun jadi ini masih ada kemiripan sedikit walaupun hanya sedikit. Kemudian kita lihat lagi, ini adalah grafiknya. Berarti di bagian sini itu ada kemiripan, terus ini tidak. Kemudian kita ke tes obat selanjutnya, obat kedua. Terus kita mulai lagi. Ini lebih kecil, F1-nya ini lebih kecil dari obat A tadi, berarti ini lebih mirip dibandingkan obat A sebelumnya. Grafiknya kita bisa lihat, ini juga hampir mirip bentuk grafiknya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.